Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan menyampaikan beberapa materi, yaitu mata kuliah psikologi perkembangan kognitif yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Hawali Berna MPD. Di sini kelompok 10 mendapat tugas yaitu memecahkan masalah kreativitas dan pemecahan masalah untuk judulnya. Kemudian makalah ini atau PowerPoint ini dibuat satu kelompok terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota, di mana ketuanya adalah saya sendiri, Guru Fajar Afrianto, kemudian sekretarisnya adalah Anton Sulistiono, kemudian anggotanya ada Mumu Muklisin sama Ida Farida. Di sini untuk kreativitas dan pemecahan masalah, langsung saja ke materi, dibagi menjadi beberapa poin, 3 poin. Yang pertama adalah hakikat kreativitas, yang kedua hakikat pemecahan masalah, yang ketiga hubungan antar kreativitas dan pemecahan masalah dalam perspektif psikologi perkembangan, yang dimana nanti akan dibahas satu persatu dalam slide selanjutnya. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu hakikat kreativitas. Hakikat kreativitas di sini ada yang pertama adalah pengertian kreativitas. Pengertian kreativitas nanti akan disampaikan menurut beberapa ahli, yang mana akan disampaikan di slide selanjutnya. Yang pertama adalah menurut ahli Utami Munandar di tahun 1995 halaman 25, pengertian kreativitas adalah suatu kemampuan umum untuk menciptakan suatu yang baru sebagai kemampuan untuk memberikan gagasan yang baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah, atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kemudian yang kedua, pengertian kreativitas menurut Imam Musbikin. Kreativitas adalah kemampuan memulai ide, melihat hubungan yang baru atau tidak diduga sebelumnya, kemampuan memformulasikan konsep yang tidak sekedar menghafal, menciptakan jawaban baru untuk soal-soal yang ada, dan mendapatkan pertanyaan baru yang perlu dijawab. Itu menurut Imam Musbikin. Yang ketiga, pengertian kreativitas menurut Mangun Harjana. Kreativitas adalah kegiatan yang mendatangkan hasil yang sifatnya berguna, lebih enak, lebih praktis, mempermudah, memperlancar, mendorong, mengembangkan, mendidik, memecahkan masalah, mengurangi hambatan, mengatasi kesulitan, mendatangkan hasil lebih baik atau banyak. Itu menurut Mangun Harjana. Kemudian yang keempat, menurut Sternberg, yaitu kreativitas adalah merupakan titik pertemuan yang khas antara 3 atribut psikologis, yaitu intelijensi, gaya kognitif, dan kepribadian atau motivasi. Yang kelima, kreativitas menurut Baron. Kreativitas adalah kemampuan untuk menghasilkan atau menciptakan sesuatu yang baru. Yang keenam, menurut Supriyadi dalam Yeni Rahmawati dan Ois Kurniati, kreativitas adalah kemampuan seseorang untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada. Ketujuh, menurut Clark Moustakis, kreativitas adalah pengalaman mengekspresikan dan mengaktualisasikan identitas individu dalam bentuk terpadu dalam hubungan dengan diri sendiri, alam, dan orang lain. Kedelapan, menurut Rhodes, kreativitas adalah sebagai person atau pribadi, proses, dukungan, dan produk. 9, menurut Hulbeck adalah kreativitas adalah tindakan kreatif muncul dari keunikan, keseluruhan kepribadian dalam interaksi dengan lingkungannya. Ke-10, menurut Hayfeld, kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru yang mempunyai makna sosial. 11, kreativitas menurut Torrance, kreativitas adalah proses merasakan dan mengamati adanya masalah, membuat dugaan tentang kekurangan masalah ini, menilai dan menguji dugaan atau hipotesis, kemudian mengubah dan mengujinya
lagi, dan akhirnya menyampaikan hasil-hasilnya. Dari ke-11 para ahli itu, kita menyimpulkan kreativitas adalah kemampuan menciptakan sesuatu yang baru, proses konstruksi ide yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, serta suatu kegiatan yang bermanfaat. Pada intinya kreativitas itu terdiri dari beberapa segi penekanan atau 4P. Yang pertama adalah kreativitas dalam person, yang kedua adalah kreativitas dalam proses, yang ketiga adalah kreativitas dalam press, yang keempat adalah kreativitas dalam produk. Selanjutnya akan dibacakan oleh Tom Sulis. Oke, terima kasih Pak Guru. Saya akan lanjutkan untuk konsep dasar kreativitas ada 4P, yaitu strategi 4P, pribadi, pendorong, proses, produk, dapat membantu mengembangkan kreativitas anak jika diterapkan secara benar. Kedua, setiap anak memiliki kreativitas. Tidak semua anak bisa mengembangkan kreativitasnya dengan benar, perlu peran orang tua. Ketiga, strategi 4P membantu orang tua dalam mengembangkan kreativitas anaknya. Dasar kreativitas. Yang pertama, pribadi. Beberapa hal yang harus orang tua untuk mengembangkan kreativitas anak, memahami pribadi mereka dengan satu, setiap anak memiliki pribadi berbeda. Kedua, menghargai keunikan kreativitas yang dimiliki oleh anak. Ketiga, jangan membanding-bandingkan anak karena tiap anak memiliki minat, bakat, kelebihan sendiri atau keterbatasannya masing-masing. Pendorong, dorongan dan motivasi orang tua untuk mengembangkan motivasi adalah dengan melakukan satu, memberi fasilitas dan sarana untuk berkreasi. Kedua, menciptakan lingkungan keluarga yang mendukung kreativitas anak dengan memberikan suasana aman dan nyaman. Ketiga, menghindari dan membatasi ruang gerak anak dalam rumah. Keempat, tetap disiplin agar kreatif bisa terwujud. Ketiga, proses. Proses berkreasi bagian penting dalam pengembangan kreativitas anak, seperti melukis, menyusun balok, merangkai bunga. Beberapa hal yang harus dilakukan orang tua agar anak dapat berkreasi. Pertama, menghargai kreasinya tanpa perlu berlebihan. Kedua, menghindari memberi komentar negatif saat anak berkreasi. Ketiga, memelihara harga diri anak dan mengungkapkan terlebih dahulu komentar secara positif. 4, produk. Anak sudah bisa menghasilkan produk kreatif, hal yang bisa dilakukan orang tua. 1, menghargai hasil kreativitas anak. Kedua, memajang karya anak di kamar atau tempat-tempat lain. 3, teori pembentukan pribadi kreatif. Yang pertama, jenis teorinya psikoanalisa. Kreativitas sebagai hasil mengatasi masalah yang biasanya dimulai sejak di masa anak-anak. Nah, tokoh-tokohnya seperti Sigmund Freud, Ernest Chris, Carl Jung. Kedua, humanistik. Kreativitas sebagai hasil dari kesehatan psikologi tingkat tinggi. Tokoh-tokohnya itu Abraham Maslow, Carl Rogers. Ketiga, press. Kreativitas membutuhkan adanya dorongan dari dalam diri individu maupun dorongan dari lingkungan. Tokohnya Rogers. Keempat, teori proses kreatif. 1, Wallace mengumpulkan dan menghimpun data serta bahan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan pemikiran kreatif. Bukunya The Art of Thought Process. Kreatif meliputi tahap persiapan, tahap inkubasi, tahap iluminasi, dan tahap verifikasi. Belahan otak, Carl and Gowen. Sesungguhnya otak manusia menurut fungsinya terbagi menjadi 2 belahan, yaitu belahan kiri dan belahan otak kanan. Otak belahan kiri mengarah kepada cara berpikir konvergen dan otak belahan kanan mengarah cara berpikir menyebar. 5, teori produk aktif. 1, proplay.
Tahap-tahap persipan dari Wellens dan produk psikologi yang bereaksi. Hasil berpikir konvergen memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ketiga, konstruksi konfigurasi tidak hanya memerlukan berpikir konvergen dan divergen. Keempat, proses ini disertai dengan perasaan emosi yang dapat menunjang atau menghambat. Bessemer dan Reckfinger, produk kreativitas kebaruan, pemecahan, dan ketiga, keterperincian. Nah, untuk hakikat pemecahan masalah akan dibacakan oleh Bapak Mumu Muslimin. Silakan. Bagian B, hakikat pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah ada beberapa pendapat ahli yang bisa didefinisikan untuk terkait dengan pemecahan masalah. Untuk yang pertama, yang A, upaya mencari jalan keluar yang dilakukan dalam mencapai pemecahan masalah. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Polya. Dia mengungkapkan bahwa suatu usaha mencari jalan keluar dari suatu kesulitan guna mencapai suatu tujuan yang tidak begitu segera dapat dicapai. Kemudian yang B, memerlukan kesiapan, kreativitas, pengetahuan, dan kemampuan, serta mengaplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan pendapat Sujono. Yang C, pemecahan masalah merupakan persoalan yang belum dikenal. Sesuai dengan pendapat ahli Rus Effendi. Tapi enggak ada ya. Yang D, mengandung proses berpikir tinggi dan penting dalam pembelajaran matematika. Sesuai dengan definisi yang diungkapkan oleh Sumarmo dan Gagne. Selanjutnya, menurut Branca menyatakan pentingnya kemampuan menyelesaikan masalah dalam matematika itu ada 3. Yang A, tujuan umum pengajaran matematika. Yang B, terdiri dari metode, prosedur, dan strategi yang menjadi inti kurikulum matematika. C, kemampuan dasar dalam belajar matematika, pembelajaran matematika. Menurut Rus Effendi, soal-soal tipe pemecahan masalah perlu diberikan kepada mahasiswa karena yang pertama menimbulkan keingintahuan, motivasi, sifat kreatif. Yang kedua, memiliki pengetahuan dan keterampilan membaca dan membuat pernyataan yang benar. Yang ketiga, menimbulkan jawaban asli baru khas beraneka ragam pengetahuan baru. Yang D, atau yang keempat, meningkatkan aplikasi ilmu pengetahuan. Yang kelima, memiliki prosedur pemecahan masalah, membuat analisis, sintesis, membuat evaluasi hasil. Yang keenam, melibatkan berbagai bidang pelajaran lain. Kemudian, yang kedua, indikator kemampuan pemecahan masalah. Ada 2 teori yang bisa diungkapkan di sini. Yang pertama, menurut NCTM, itu ada 5. Yang pertama, mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui, dinyatakan, dan kecukupan unsur yang diperlukan. Yang kedua, merumuskan masalah matematik, menyusun model matematik. Yang ketiga, menerapkan strategi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Masalah sejenis atau masalah baru dalam atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai masalah asal. Yang kelima, menggunakan matematika secara bermakna. Sedangkan menurut Sumarno, dalam Isrokatun, mengungkapkan yang pertama, indikator kemampuan masalah itu mengidentifikasikan kecukupan data untuk pemecahan masalah. Yang kedua, membuat model matematik dari suatu situasi atau masalah sehari-hari dan menyelesaikannya.
Yang ketiga, memilih dan menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah matematika atau di luar matematika. Yang keempat, menjelaskan atau menginterpretasikan hasil sesuai permasalahan asal serta memeriksa kebenaran hasil. Yang kelima, menerapkan matematika secara bermakna. Strategi dalam pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah dikenal dua strategi. Yang pertama ada strategi menyeluruh, yang kedua ada strategi detailistis. Sedangkan proses pemecahan masalah dibagi menjadi 5 tahapan. Yang pertama, mengatasi dengan pemecahan rutin. Yang kedua, menggali memori mengenai cara efektif di masa lalu. Yang ketiga, pemecahan mekanis atau mencoba segala kemungkinan. Yang keempat, menggunakan lambang verbal atau grafis untuk mengatasi masalah. Yang kelima, introspeksi diri, dikenal dengan AHA Erlebnis atau Insight Solution. Kemudian yang keempat, mengukur kemampuan pemecahan masalah sistematis. Berikut tabel rubrik penskoran kemampuan pemecahan masalah. Ada 3. Mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui. Kalau skornya 0 itu tidak ada identifikasi unsur. Untuk poin 1 itu identifikasi unsur ada namun salah. Yang kedua, identifikasi unsur kurang lengkap. Untuk skor 3, identifikasi unsur benar namun kurang lengkap. Kalau untuk skor 4, identifikasi unsur benar dan lengkap. Itu mengidentifikasi unsur yang diketahui. Sedangkan dalam menerapkan strategi untuk menyelesaikan masalah, skor maksimal juga 4. Kalau tidak ada strategi berarti skornya 0. Jika strategi penyelesaian masalah ada namun salah, skornya 1. Strategi penyelesaian masalah kurang lengkap, skornya 2. Strategi penyelesaian masalah benar namun kurang lengkap, itu skornya 3. Sedangkan strategi penyelesaian masalah lengkap dan benar, skornya maksimal 4. Dalam menjelaskan dan menginterpretasikan hasil, jika tidak ada penjelasan dan tidak ada interpretasi, maka skornya 0. Penjelasan dan interpretasi ada namun salah, skornya 1. Penjelasan dan interpretasi ada namun salah, kurang lengkap, skornya 2. Penjelasan dan interpretasi kurang lengkap, 3. Penjelasan dan interpretasi lengkap dan benar, 4. Jadi skor masing-masing dalam mengukur kemampuan pemecahan masalah ini, skor maksimalnya 4. Kita menuju ke poin 5. Penyebab kesulitan dalam memecahkan persoalan. Terdapat 2 jenis penyebab kesulitan dalam memecahkan persoalan. Yang pertama, pemecahan soal yang berhasil cenderung dipertahankan untuk persoalan selanjutnya atau berikutnya. Yang B, sempitnya pandangan dalam memecahkan masalah, hanya memandang satu jalan keluar. Demikian. Untuk selanjutnya, rekan kami, Ibu Ida Farida, akan menjelaskan materi selanjutnya. Terima kasih Pak Momo. Selanjutnya, hubungan antara kreativitas dan pemecahan masalah dalam perspektif psikologi perkembangan. Diyakini bahwa kecerdasan menunjukkan fungsi kerja otak seseorang. Otak akan bekerja jika mendapatkan stimulus, yakni informasi yang akan diolah, disimpan, dan digunakan kembali. Dalam hal ini, kemampuan seseorang melakukan pemrosesan informasi tergantung dari besar memori dan kemampuan otak mengelola informasi. Sehingga dalam hal ini,
Kecerdasan seorang anak sangat tergantung dari kemampuan aktivitas mentalnya untuk memecahkan masalah. Udojo 1988 menyatakan bahwa belajar matematika adalah aktivitas mental dan kecerdasan merupakan kemampuan dari fungsi kerja otak, serta berpikir kreatif adalah aktivitas mental yang terjadi dalam pikiran seseorang dalam menggunakan berbagai informasi yang sudah diperoleh sebelumnya dalam pemecahan masalah. Dari pernyataan ini bisa disimpulkan bahwa kecerdasan seseorang memberikan kemungkinan lebih besar untuk berpikir kreatif dalam pemecahan masalah. USAM 2000 menyatakan proses berpikir kreatif yang dapat membantu pengembangannya dalam pembelajaran matematika yaitu penemuan masalah. Penemuan masalah di sini merupakan sebuah proses seseorang dalam memilih masalah untuk ditangani. Dia akan menyadari ada suatu masalah yang mengganggu dan ingin menemukan pemecahan masalah. Persiapan seseorang dalam mencapai pemecahan masalah, yakni dengan memusatkan perhatian pada masalah yang bersangkutan, mengumpulkan informasi yang relevan, dan memikirkan hipotesis untuk menyelesaikan masalah. Setelah mendapatkan berbagai informasi, inkubasi merupakan proses penting di mana seseorang mengendorkan kegiatannya dan informasi yang telah dikumpulkan. Pada proses ini, seseorang akan terlihat melamun atau menganggur. Bisa jadi proses ini tidak banyak disadari oleh orang. Padahal tahapan ini merupakan tahapan penting bagi pikiran untuk menata fakta yang ada menjadi sebuah pola baru. Tahapan iluminasi merupakan cetusan ide tak terduga, bisa saat makan, tidur, atau kegiatan lain. Cetusan gagasan merasuk ke pikiran seseorang. Ilham seperti ini harus segera dicatat, karena biasanya akan segera hilang jika sudah melakukan aktivitas lain. Taktik dan penerapan dalam tahapan ini, seseorang mulai menggunakan logika dan percobaan bahwa gagasan tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan kemudian dilaksanakan sebagai pemecahan masalah. Demikian paparan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.